Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 8. Gimana kabarnya? Masih sehat? Apa harap kalian sehat selalu dan tidak ada yang sakit. Selalu jaga kondisi. Ingat, tidak boleh kemana-mana. Tetap di rumah, belajar di rumah. Bisa lihat media digital, media elektronik seperti TVRI, bisa di situ ada pembelajaran. Nah, kalau dari Pak Adi kita menggunakan Google Classroom. Anak sekalian, kita melanjutkan materi pembelajaran daring untuk pelajaran IPA kelas 8. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pembentukan bayangan pada cermin datar. Kita sudah latihan soal, ada 10 soal. Sekarang kita lanjutkan materi, dibuka buku IPA halaman 178. Terus di 8 di situ kita akan membahas tentang ini, pembentukan bayangan pada cermin lengkung seperti di halaman 178. Pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Nih, cermin lengkung. Berarti kalau kemarin cermin datar, sekarang cermin lengkung. Cermin lengkung pada dasarnya ada dua jenis, ada cermin cekung, ada cermin cembung. Nah, kalau yang digambar atau yang di buku paket kalian halaman 178 itu merupakan contoh cermin cekung. Nah, cekung itu yang bengkoknya ke dalam. Nah, bengkoknya ke dalam. Kalau dilihat dari depan sini. Nah, ini sambil dilihat halaman 178. Saya terangkan untuk keterangannya. Ini ini cerminnya, ini cermin cekungnya, ini digambarkan seperti di buku paket. Nah, ini O, pusat O, sambil dilihat buku paketnya. Nah, ini O, jarak verteksnya, titik hubungan antara sumbu utama dengan cermin. Nah, ini kemudian ini F. Nah, F itu adalah titik fokus, sambil dilihat buku paket ada keterangannya. F itu titik fokus cermin. Nah, ini F dilambangkan dengan bisa F besar, bisa F kecil. Nah, ini kemudian ini ada M. Nah, ini titik yang kedua adalah M. M itu adalah titik pusat kelengkungan cermin. Nah, ingat ini ada tanda ini sejajar, tanda sejajar. Nah, berarti jaraknya fokus dari cermin ke fokus sama saja dengan jaraknya dari fokus ke titik pusat. Ini sama. Jadi kalau ini 5, misalkan O ke F itu 5, berarti F ke M juga 5 cm misalnya. Nah, ini sumbu utama, garis lurus ini adalah sumbu utamanya. Nah, ini di sini ada di bawah. Di bawah kalian lihat dari titik O ke F, saya tarik garis putus, ini namanya fokus, titik fokus atau jarak fokus ya. F itu titik fokus atau jarak fokus. Nah, kemudian dari vertex ini O ke M itu sama dengan 2 kali fokus. Nah, ingat M tadi adalah titik pusat kelengkungan, titik kelengkungan cermin. Nah, ini nilainya adalah 2 kali fokusnya. Nah, 2 kali fokus berarti seandainya fokus titik fokusnya 10 cm, berarti M-nya adalah 20 cm. Ingat, 2F berarti 2 kali fokusnya, artinya sama dengan jari-jari. Nah, jadi jari-jari kelengkungan cermin. Seandainya cermin cekung jari-jari kelengkungannya 15, berarti ya 2 kali fokusnya atau M-nya juga 15. Berarti kalau fokusnya berapa? Ya fokusnya separuhnya. Kalau 2F atau M-nya 15 berarti fokusnya 7,5. Ingat, M itu nilainya 2 kali fokusnya. Kalau M-nya 20 berarti fokusnya 10. M itu sama saja, M itu nilainya sama saja dengan 2F, sama saja dengan jari-jari. Saya tulis lagi. M sama saja dengan nilainya 2 fokus, 2 kali fokus, sama saja dengan jari nilainya. Berarti fokus itu separuh dari jari. Lah, ini di sini ya. Berarti fokus itu sama dengan separuh dari jari-jarinya atau separuh dari M-nya ini. Nah, ingat, jari-jari 2 kali fokus sama M ini sama, nilainya sama. Berarti kalau pusat kelengkungannya 20, M nya dulu, berarti fokusnya 10, ini separuhnya. Nah,
fokus itu separuh dari M atau separuh dari jari jari. Paham ya anak-anakku ya? Nah, kita lanjut. Tentang keterangan sudah paham. Nah, keterangan sudah ada. Kemudian saya hapus ini sebentar. Kalau mau mencatat bisa salin di buku paket, atau kamu mencatat yang ada di video ya ditekan pause-nya, pause ya. Kita masuk yang pertama, cermin lengkung. Yang pertama adalah cermin cekung. Nah, cermin cekung. Nah, cermin cekung itu seperti yang saya gambar tadi itu. Cermin cekung. Cermin cekung itu contohnya seperti lah. Nah, ini cermin cekung. Seperti ini sumbu utama, saya singkat dengan SU, sumbu utama. Seperti ini U-nya. Taruh di sini fokus. Berarti kira-kira di sini M-nya ya. Ingat M tadi adalah 2 kali fokus. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Dilihat apa itu namanya? Buku paket halaman 181. Kita akan membahas sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Nah, sebenarnya kalau kita masuk ke sekolah, kita bisa praktekkan sinar-sinar istimewa pada cermin cekung itu seperti apa. Nah, dulu ini. A. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Nah, sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Nah, sinar-sinar istimewa itu pada saat seberkas sinar ditembakkan pada cermin cekung, dia akan dipantulkan kemana? Nah, ada yang menuju titik fokus, ada yang sejajar sumbu utama. Sambil dilihat buku paket 100 halaman 181. Di situ ada tabel 11.2. Di situ ada sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Itu udah ada gambarnya. Yang pertama, yang nomor 1 saya gambar. Sinar datang sejajar sumbu utama, saya singkat SU ya. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan. Dipantul. Kayaknya ini nggak cukup ya. Saya tulis lagi ya. Bentar. Supaya cukup ya. A. Sinar istimewa. Sinar istimewa pada cermin cekung. Nah, itu ya. Yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama, saya singkat SU, akan dipantulkan menuju titik fokus. Titik fokus. Ingat, fokus itu dilambangkan F. Nah, kita gambar. Nah, kita gambar set. Ini F. Ini M-nya atau 2F-nya. Nah, ini sesuai dengan kata-kata tadi. Sinar datang sejajar sumbu utama, atau dari atas misalkan. Nah, ini ya, sejajar sumbu utama. Wah, ini nggak bisa lurus ya. Nah, tanda panahnya ke arah cermin karena sinar datang dia. Dipantulkan menuju titik fokus, ini titik fokusnya. Nah, karena ini pantul berarti panahnya seperti